Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep blok subnet. Selanjutnya pada video kali ini kita akan belajar tentang networking devices. Jadi di jaringan komputer atau di komputer network itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun komputer network itu sendiri. Di antaranya yang akan kita pelajari pada video kali ini itu ada dua dulu. Jadi kita akan belajar basicnya dulu, belum terlalu advance, tapi dengan memahami dua networking devices ini, pengetahuan teman-teman tentang komputer network itu akan jauh meningkat. Jadi akan lebih paham lagi. Dua itu adalah ada yang pertama namanya switch, kemudian ada juga namanya router. Oke, bedanya apa? Switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan yang sama atau pada blok subnet yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Gitu ya. Kalau teman-teman ingat pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa jika dua komputer berada dalam satu blok subnet, maka dia bisa ping. Tapi kalau dua komputer tersebut tidak blok subnet, maka dia gak akan bisa ping, gitu ya kan ya. Jadi kalau saya coba gambarkan lagi, ini review dari video sebelumnya ya. Misal kita punya dua PC yang sudah terhubung seperti ini. PC 1 IP-nya misal 10 10 10. Misal di sini saya mengambil salah satu IP di blok subnet pertama, misal 10/27. Sedangkan di PC 2 misal IP-nya 10.10.10.60/27 juga. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, PC 1 itu berada di blok subnet pertama. Ini berada di blok subnet pertama ya, sedangkan di PC 2 ini 60 ini ada di blok subnet kedua. Nah, ini tentu saja PC1 dan PC2 gak akan bisa komunikasi. Beda halnya dengan jika PC2 IP-nya juga bisa di blok subnet pertama. Misal ini saya ganti menjadi titik 20 katakanlah. Nah, 20 ini ada di blok subnet pertama juga ya. Maka kalau seperti ini PC1 dan PC2 bisa saling komunikasi. Jadi bisa dimengerti ya, ini cuma review aja dari video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita punya networking devices namanya switch. Itu apa sih? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Ini contohnya misal gini, ini kan hanya komunikasi antar dua PC aja. Bagaimana kalau misal ada PC 3? Bagaimana kalau misal ada PC 4? Bagaimana kalau kita punya 100 PC? Nah, untuk menghubungkan banyak PC seperti ini kita bisa menggunakan namanya switch. Jadi di sini kita punya switch. Logonya switch itu seperti ini ya. Jadi kotak kemudian arah panah bolak-balik seperti ini. Selanjutnya nanti kita tinggal menghubungkan banyak komputer tersebut ke switch seperti ini. Berapa komputer yang bisa terhubung ke switch itu ada portnya. Biasanya yang umum itu ada 24 port, kemudian ada yang 48 port dan lain-lain. Jadi tergantung jumlah port yang ada di switchnya. Nah, semua komputer yang terhubung ke switch ini harus berada dalam satu blok subnet agar bisa saling komunikasi. Jadi contohnya nih, misal ini di PC 1 pakai IP di sini saya tulis aja gini 10.10.10tx. Nah, X-nya itu saya tulis di masing-masing PC ya. Jadi di PC 1 pada IP 10.10.10.2. Di sini 10.10.10.3, 10.10.4, 10.10.5. Dan di sini misal 50. Nah, kalau seperti ini nanti PC1, PC2, PC3, PC4 itu bisa saling komunikasi. Tapi dengan PC5 ini gak akan bisa. Kenapa? Karena PC1 sampai 4 itu berada di blok subnet pertama, sedangkan PC5 itu berada di blok subnet kedua. Jadi PC5 ini gak akan bisa komunikasi dengan PC1 sampai 4. Nah, bisa dimengerti ya teman-teman.
bahwa switch itu bisa digunakan untuk menghubungkan banyak komputer berada dalam satu blok subnet. Tidak halnya dengan router. Ini saya hapus dulu beberapa. Ini IP-nya saya ganti ya. Jadi gak mau 50 karena harus berada dalam satu blok subnet. Jadi misal 10 karena masih ada di blok subnet pertama juga. Kemudian di sini masih ada 2 PC lagi. Misal saya setting IP-nya 20, ini 25. Nah, ini semua masih berada dalam satu blok subnet, yaitu blok subnet pertama. Kemudian anggap aja ini di ruangan 1. Nah, ini ada di ruangan 1, kemudian ada lagi di ruangan 2. Ini juga switch. Kemudian dia juga punya beberapa PC yang terhubung ke switch ini. Oke. Jadi sekali lagi misal ini switch 1 berada di ruangan 1, ini switch 2 berada di ruangan 2. Bisa seperti itu. Kemudian komputer-komputer di ruangan 2 ini IP-nya kita ambil dari blok subnet kedua misal. Jadi di sini 10.10.35 sudah masuk ke blok subnet kedua ini ya. Kemudian ada 40, ada 41, 42, 43 dan 50 misal. Nah, jadi komunikasi antar ruang satu ini dilakukan dengan switch. Kemudian kalau komunikasi sama ruangan ini menggunakan switch. Nah, pertanyaannya adalah gimana kita bisa menghubungkan antar ruangan? Jadi misal kita pengen agar komputer di ruangan 1 juga bisa berkomunikasi di ruangan 2. Nah, untuk menghubungkan antar blok subnet seperti ini, kita bisa menggunakan router. Nah, ini jadi router ya. Router itu adalah simbolnya bulat, kemudian ada X di tengahnya. Jadi nanti misal dari ruangan 1 kita switch 1 ke router, dari switch 2 kita hubungkan ke router. Nah, kalau sudah ada 2 router seperti ini, maka komputer di ruangan 1 sudah bisa saling komunikasi dengan komputer di ruangan 2. Oke, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada dalam satu blok subnet. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti tentang konsep antara switch dan router ini. Pada video berikutnya kita akan coba praktek. Jadi kita akan praktek tentang switch dulu di Cisco Packet Tracer. Kemudian setelah kita praktek dengan switch, kita akan praktek dengan router. Sampai jumpa di video berikutnya.